Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara, kita saat ini udah ada di minggu kedua di bulan Desember ya. Sekarang tanggal 11 Desember dan minggu depan saudara ya kita akan merayakan Natal di Galilee Church ya. Dan kita tahu bahwa di gedung APL ini saudara ya, kapasitas dari ruang ibadah dibatasi saudara, benar-benar dibatasi. Menurut luas dari gedung kita diizinkan hanya untuk bisa menampung kira-kira 200 orang dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Jadi minggu depan kita akan adakan perayaan Natal, tapi kami membutuhkan data Anda terlebih dahulu gitu ya. Karena tempat yang terbatas ini. Oke saudara, kita masih dalam satu seri yang kita sudah ikuti selama 3 minggu yang lalu sampai saat ini minggu yang keempat, berbicara mengenai Immanuel. Minggu yang pertama kita sudah belajar bahwa Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita gitu ya. Dan minggu pertama di dalam seri khotbah ini kita belajar mengenai Immanuel, Allah yang ada di lembah-lembah air mata saudara. Kemudian di sana saudara, di lembah air mata, di lembah penderitaan, kita bisa mengenal Dia dengan cara yang berbeda karena kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Kemudian minggu yang kedua kita membahas mengenai bagaimana Tuhan ada di padang belantara. Entah itu belantara hutan atau belantara gurun saudara ya. Tetapi Dia ada di sana di tengah-tengah kebingungan kita, tersesat mungkin atau kehilangan arah, kehilangan purpose. Tuhan ada di sana, Dia Immanuel di padang belantara. Dia menjadi sangat dekat sehingga saking dekatnya Dia berbisik kepada kita saudara. Minggu yang lalu kita bahas mengenai Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kita pada waktu kita ada di dalam badai saudara ya. Dia memberikan kita rasa tentram, Dia memberikan kita damai sejahtera, sekalipun di sekitar kita guruh, kilat, angin menderu-deru. Tetapi kehadirannya membawa ketentraman yang tidak bisa dibayangkan atau dipikirkan di dalam keadaan manusia saudara. Nah hari ini kita akan belajar tentang Allah, Immanuel. Immanuel pada masa yang lalu, dahulu, Immanuel pada masa saat ini, dan Immanuel yang sama di masa yang akan datang. Amin saudara. Oke, kita baca sama-sama saudara ya. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, saya undang kita bisa bangkit berdiri dan kita baca sambil menghormati firman Tuhan ini. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, pada waktu malaikat ini berkata, anak ini akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah ini adalah satu pernyataan yang luar biasa saudara. Ini pernyataan yang menggoncangkan bagi orang Israel. Kalau kita dikatakan Tuhan beserta dengan kita, itu mungkin banyak orang berpikir itu hanya salam yang biasa diberikan kepada orang-orang Kristen atau sesama orang Kristen. Tetapi bagi orang Israel pada waktu dikatakan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ini sangat menggoncangkan bagi mereka saudara, karena faktanya mereka tahu bahwa kalau Tuhan beserta dengan mereka ada hal-hal besar yang terjadi, tetapi juga ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi saudara. Dia tahu bahwa Allah itu bangsa Israel, mereka tahu bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan, bahwa Allah itu Immanuel itu adalah Maha Kudus, Maha Suci saudara, yang tidak bisa toleransi dengan kecacatan, dengan dosa, yang gak bisa bertoleransi dengan ketidaksempurnaan, karena Dia itu Allah Immanuel yang suci sempurna saudara. Allah Immanuel waktu Dia beserta dengan kita jadi rasa gak aman, terutama bagi mereka yang dosanya banyak. Kenapa saudara? Karena Dia maha tahu, Dia mengetahui segala rahasia dari setiap manusia saudara. Jadi pada waktu ada di hadapan Tuhan saudara, kita seringkali merasa telanjang. Kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan, karena Dia maha tahu saudara. Nah tetapi mereka juga tahu waktu malaikat ini berkata Immanuel, itu artinya Allah yang bersama-sama dengan kita juga adalah Allah yang memberkati dan Allah yang memberikan kekuatan.
pada saat yang sama, Immanuel ini memberikan rasa kegentaran kepada mereka karena kekudusan, kemuliaan, kesempurnaan Dia. Tetapi di satu sisi, mereka tahu kalau Tuhan beserta dengan mereka, ada di sana kemerdekaan, ada di sana berkat, kekuatan pada waktu Tuhan bersama-sama dengan mereka. Karena mereka menyaksikan, saudara, pada waktu masa lalu, saudara, bangsa Israel, waktu Tuhan menyertai mereka, mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir dengan kejayaan, dengan kemuliaan yang luar biasa, saudara. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir, kemudian memimpin orang Israel keluar dari sana, saudara. Mereka keluar waktu Tuhan menyertai mereka, mereka melihat Laut Merah terbelah di hadapan mereka dan mereka berjalan di tengah-tengah laut itu, saudara. Waktu malaikat ini berkata Immanuel, mereka pasti ingat bagaimana waktu mereka berjalan di padang belantara. Siang hari ada tiang awan yang menundungi mereka dari teriknya matahari. Malam hari, saudara, di padang gurun, saya pernah di gurun Gobi, saudara ya. Gurun Gobi musim panas nih. Kira-kira bulan Agustus yang lalu saya di gurun Gobi di Mongolia. Panas pada waktu siang, saudara, panasnya luar biasa panas. Tapi malam hari, saudara, saya nggak bisa ada di luar. Karena tiba-tiba, saudara, pada waktu matahari mulai menyembunyikan dirinya, itu suhu langsung drop. Makanya saya mengerti waktu malam hari, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ada tiang api di sana, di padang gurun. Untuk memberikan mereka kehangatan dan melindungi mereka dari binatang-binatang buas yang ada di padang gurun, saudara. Mereka setiap hari waktu Tuhan menyertai mereka, mereka setiap pagi buka mata, saudara, masih kucek-kucek mata. Di hadapan mereka ada mana yang tersebar di depan dan di sekeliling tenda-tenda mereka. Mereka kumpulkan dan masak. Sore hari, saudara, karena Tuhan menyertai mereka, ada burung-burung puyuh entah dari mana, ribuan, mungkin ratusan ribu, datang mampir di perkemahan mereka. Itu kalau penyertaan Tuhan ada sama-sama mereka, saudara. Mereka tahu berkatnya dan mereka tahu konsekuensinya. Jadi waktu malaikat Allah berkata, Allah beserta dengan kita, itu adalah satu kejutan yang besar, saudara ya. Misalnya di sini ya, saya mau menyambut Bapak Presiden Joko Widodo yang ada di tengah-tengah kita. Waktu saya ngomong gitu, saudara mungkin, mana ada apa Pak Jokowi ada di sini gitu ya. Pasti akan ada kejutan, saudara, yang luar biasa waktu saya mengatakan gitu. Nah, orang Israel waktu dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita, mereka juga kagetnya sama, saudara ya. Mana? Di mana gitu ya. Nah, artinya, saudara, waktu malaikat itu berkata Immanuel, Allah beserta dengan kita, malaikat itu sedang berkata bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana, yang ada di atas awan-awan, duduk di awan-awan di langit yang sangat jauh. Tetapi Immanuel, Allah beserta kita, artinya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia bukan Allah yang pasif, saudara. Dia Allah yang involve, yang terlibat. Dia Allah bukan yang mengawasi manusia dari jauh, yang nakal dikirim kilat cerah gitu, bukan, saudara. Tetapi dia meninggalkan sorga yang luar biasa, menjadi manusia seorang bayi dan lahir sebagai seorang bayi. Itu Immanuel, saudara. Itu yang membuat banyak orang Israel pada waktu itu terpesona dan kaget pada waktu malaikat itu berkata, seorang bayi akan lahir dan engkau akan menamakan dia Immanuel, sebab Allah beserta dengan kita. Nah, Yohanes kita baca sama-sama ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, tapi kita akan baca nih. Pada mulanya adalah firman. Ini Yesus. Ini bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu yang akan kita rayakan, saudara. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian di ayat yang ke-14 katakan demikian. Firman itu kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, itu Immanuel, saudara. Firman yang menjadi manusia, saudara. Nah, entah saat ini Anda ada di lembah-lembah kekelaman mungkin ya. Ada di belantara mungkin atau ada di badai. Dia tetap Allah Immanuel. Coba tepuk kiri kanan dan katakan dia Allah Immanuel.
Karena itu saya berdoa saudara ya, semoga di seri khotbah ini Immanuel ini membangkitkan iman dan menghilangkan, menghancurkan setiap keraguan di dalam hati kita bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Karena jika seandainya kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita akan bersikap yang berbeda saudara. Kita akan punya cara hidup yang berbeda dan iman yang berbeda. Saudara, kita lihat Immanuel, Allah yang ada di masa yang lalu saudara ya. Ada tradisi di dalam bangsa Israel, bangsa Yahudi saudara, hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan, terutama di dalam hari Sabat saudara ya, mereka selalu di waktu makan bersama-sama, buka puasa saudara, mereka selalu ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan di situ orang tua yang lebih tua saudara, mereka akan bercerita kepada anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa waktu membebaskan mereka keluar dari Mesir saudara. Itu satu tradisi. Jadi setiap saat mereka selalu diceritakan bagaimana Tuhan yang luar biasa membawa mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Mesir dihukum dengan 10 tulah yang ajaib saudara. Bagaimana mereka berjalan di padang gurun. Bagaimana mereka disediakan air setiap kali mereka berhenti. Walaupun gak ada mata air atau sungai di situ, tiba-tiba keluar air dari gunung batu yang mustahil terjadi kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Nah, mereka melakukan semua ini saudara, menceritakan penyertaan Tuhan di masa lalu. Anda mungkin ingat ya tentang Gideon. Oh coba mundur sebentar. Gideon saudara di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 13 kita akan lihat ya. Satu kali Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, Immanuel gitu ya. Tuhan berserta dengan engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian si Gideon tanggapannya begini. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, apa yang sedang dikatakan Gideon kepada Tuhan? Tuhan, kalau dulu engkau menyertai kami, seperti yang seringkali kami dengar dari cerita-cerita papa kami, kakek kami, lakukan yang sama Tuhan di saat ini. Kami benar-benar saat ini membutuhkan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, datang dan sertai kami. Waktu Gideon katakan demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan, berpalinglah Tuhan kepadanya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu itu, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, pada waktu Gideon berkata, di mana penyertaanmu dari cerita-cerita dari kakek nenek kami? Kami mendengar kisah-kisah yang luar biasa tentang penyertaan Tuhan. Saudara, Tuhan tiba-tiba jadi bersemangat. Dan Tuhan tetap akan bersemangat pada waktu Anda mengingat penyertaan Tuhan di masa yang lalu, saudara. Seringkali Tuhan terlihat sangat jelas melalui kaca spion, saudara. Artinya gini, seringkali Tuhan terlihat dan penyertaan dan keberadaan Tuhan terlihat pada waktu kita berpaling ke belakang, saudara. Waktu kita melihat ke belakang, tiba-tiba segala sesuatu jadi make sense, jadi masuk akal. Oh, ini tuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, kalau saya melihat ke belakang, saudara, saya akan melihat Tuhan di situ dalam setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya. Kalau Anda ambil waktu untuk menengok ke belakang, Anda akan melihat Tuhan di situ, saudara. Dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu. Baik itu peristiwa yang sulit, atau yang berat, atau penderitaan, maupun event-event atau kejadian-kejadian yang membanggakan, yang kejadian kemenangan dalam kehidupan Anda, saudara ya. Saya ingat dulu, saudara ya, saya waktu lulus SMA, saya benar-benar ingin masuk perguruan tinggi negeri, saudara. Kenapa? Karena saya dari keluarganya nggak mampu. Papa saya udah meninggal waktu saya kelas 2 SMA. Mami tinggal sendirian gitu ya. Kemudian penghasilan nggak ada gitu ya. Kita bingung mau seperti apa. Jadi waktu itu saya pikir masuk perguruan tinggi negeri itu adalah jawaban yang tepat bagi saya dan masa depan saya, saudara. Tapi saudara, saya gagal masuk perguruan tinggi negeri waktu lulus SMA. 2 tahun berturut-turut saya coba.
Bukan cuma itu, bukan cuma coba saja saudara, tapi saya juga saudara, saya sampai doa puasa waktu mau tunggu pengumuman saudara. Saya ingat waktu hari pengumuman, besoknya hari pengumuman, malamnya saya berdoa semalaman saudara. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oh pokoknya ada satu, dulu saudara di zaman saya waktu SMA dulu, ada lagu dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Sanip Yesaya gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat, kalau yang masih ingat berarti sudah tua. Jadi waktu itu ada lagu Sanip Yesaya, di hadapan segala dewata aku akan bermazmur bagimu. Wah itu penyembahannya luar biasa. Semalaman saya nyanyi lagu Sanip Yesaya ini saudara, hamba Tuhan ini. Maka sujudlah aku. Saya menyembah Tuhan, saya memelas, minta belas kasihan Tuhan saudara. Supaya saya lulus dari UMPTN ini, perguruan tinggi ini. Waktu besoknya saudara, saya ketemu sama teman saya, kita sengaja, kan itu muncul di koran-koran saudara. Saya berdua sama teman saya, Hance namanya ya, teman SMA. Hance, kamu cari nama saya cari nama kamu ya. Karena kita adalah orang yang susah menghadapi kenyataan. Jadi saya cari Hance. Kalau saya cari nama saya itu udah deg-degan duluan gitu ya. Jadi saya suruh dia cari nama saya, nanti saya cariin nama dia. Diam. Ada mungkin 10 menit, 15 menit kita diam. Gak berani mengungkapkan kebenaran kepada teman saya ini. Namanya gak ada di situ. Tapi juga yang bikin deg-degan, dia juga sama saudara. Dia diam-diam, gak mau kasih tahu ke saya. Kemudian kita pandang-pandangan. Kemudian saya bilang, Ce, nama kamu gak ada di sini. Nama lu juga gak ada. Ada saudara, waktu saya menoleh ke belakang, peristiwa-peristiwa dalam tanda kutip kesialan itu saudara, saya bisa melihat ternyata saudara penyertaan Tuhan bukan berarti kita sukses atau kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Penyertaan Tuhan yaitu pada waktu Dia menyertai kita, bahkan kegagalan pun adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia beserta dengan kita. Saya berpikir, ternyata ini setelah di depan ya saudara, setelah saat ini waktu lihat ke belakang, untung saya nggak lulus. Saya rencananya mau masuk geologi saudara, ilmu batu-batu. Kalau enggak sampai sekarang saya jadi tukang batu saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan yang pasti lebih besar daripada yang kita mau, yang kita inginkan. Penyertaan Tuhan saudara saya lihat di masa lalu. Waktu tahun 2000 saudara saya mau dikirim ke Korea. Visa Korea itu saudara sangat sulit untuk saya dapatkan. Susah sekali saudara. Waktu ke sana mengajukan saudara, imigrasi Korea katakan demikian. Loh bagaimana mau bikin visa, ini itu ya orang Korea yang ada di sana ya, yang bantu saya untuk ngurus visa. Mau bikin visa misionari untuk ada seorang anak muda yang belum lulus sekolah Alkitab, yang belum ditahbiskan jadi pendeta untuk dapat visa misionari di Korea. Dari mana orangnya? Dari Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Kemudian imigrasi bilang, Korea adalah negara nomor 2 terbesar yang mengirim misionari ke seluruh dunia. Ngapain seorang anak muda yang belum pendeta, yang belum lulus sekolah Alkitab, mau didatangin ke Korea untuk jadi misionari di Korea, masuk akal enggak? Jadi waktu itu saudara, mustahil sekali saya dapat visa misionari ke Korea. Buat mereka ngapain? Kita misionarinya banyak sekali. Dan misionarinya mereka itu paling kurang gelarnya master. Saya S1 aja belum dapat saudara ya. Paling enggak mereka itu sudah 25 tahun pengalaman pelayanan saudara. Saya belum lulus sekolah Alkitab saudara. Belum ditahbiskan jadi pendeta. Mustahil sekali buat saya terjadi. Tapi kemudian pastor saya waktu itu, pastor Caleb Supratman, dia bertemu dengan seorang preman Korea. Kenapa saya katakan preman Korea? Karena orang ini Kristen tetapi punya pengalaman dengan hal-hal yang kurang sinkron dengan hukum. Jadi waktu pastor Caleb ceritakan dia akan sponsor saya jadi misionari di Korea.
Dia bilang, oke, saya bantu. Dia datang ke imigrasi, kemudian bilang, saya mau daftarkan Fernando untuk visa misionari. Waktu mereka tahu siapa saya, mereka bilang nggak bisa. Kemudian saudara, dia cari gereja dan ketemu gereja Galilea yang sampai saat ini menjadi partnernya kita. Kemudian dia bilang gini, bisa nggak kamu sponsorin Fernando untuk jadi misionari di sini? Mereka waktu itu, mereka tahu susah dapat visa misionari, tapi karena nggak enak menolak, mereka katakan, ya nggak apa-apa. Jadi dia maju ke imigrasi, sampai di imigrasi ulur-ulur waktu, sampai dia kesel banget, dan dia datang ke imigrasi dan katakan, kalau kamu nggak kasih visa misionari kepada Fernando, saya akan datangkan 10.000 orang demo di depan kantor kamu. Kemudian dia dapat jalan, ketemu satu anggota DPR yang membawahi bidang hukum dan hak asasi manusia yang notabene ada di menaungi keimigrasian di Korea, saudara. Dia ketemu sama senator ini, sama anggota DPR kalau nggak salah ya. Kemudian dia bilang cerita tentang saya, senator ini nggak ngerti siapa dan nggak tahu siapa saya, tetapi dia mulai telepon ke imigrasi Seoul, katakan kamu kasih visa misionari ke Fernando. Akhirnya saudara, saya satu-satunya orang Asia yang dapat visa misionari di Korea pada saat itu, saudara. Nggak pernah ada, saudara, visa misionari yang dikasih kepada orang Asia sebelum saya, saudara. Makanya waktu satu kali, beberapa bulan setelah saya di Korea, saya ikut conference misi internasional di Korea, saudara, di satu gereja besar. Waktu dia katanya, waktu ketemu dari Asia, misionari Asia yang waktu itu datang ke Korea untuk kunjungan saja. Dia katanya, Fernando, kamu datang di sini dengan visa apa? Visa misionari. Waktu saya bilang visa misionari, semua pendeta ngumpulin saya orang Korea gitu ya. Bohong, coba lihat katanya ID kamu. Waktu saya tunjukin visa saya misionari D6 waktu itu, mereka kaget. Mereka benar-benar kaget dan di situ baru saya tahu, oh susah ya jadi misionari di sini. Saudara, akhirnya keluar visa saya. Waktu saya jadi di Korea juga, saudara, waktu saya lihat ke belakang saya tahu itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan saya alami waktu di Korea dulu sama yang preman ini gitu ya. Jadi karena saya nggak tahu cara hidup di Korea, jadi dia yang bantu saya. Satu kali kita mau sewa rumah, kalau di rumah sewa rumah di Korea, kita harus kasih deposit money dalam jumlah yang besar, misalnya 70 juta won atau 50 juta won. Kita kasih kepada ownernya, owner taruh di deposito, kemudian kita bisa tinggal di situ, kita cicil, kita bayar bulanan, saudara, biaya sewanya. Karena saya nggak tahu peraturan dan saya nggak tahu bahasa Korea, saya serahkan 50 juta won ini, uang dari gereja yang mengutus saya dari Jepang, untuk deposito. Jadi dia yang atur, dia kasih ke ownernya, kemudian saya bisa sewa tempat itu. Saudara, saya tahu waktu tahun pertama saya di Korea, saya diusir dari rumah, itu tempat tinggal yang saya sewa itu, 3 kali saya diusir. Kenapa? Karena saya selalu tampung orang-orang Indonesia gitu ya di tempat tinggal saya, dan tetangga-tetangga saya itu marah, merasa terancam, merasa terganggu, saudara. Jadi saya diusir, baru 3 bulan tinggal di situ, diusir, keluar kamu dari sini. Jadi saudara, saya pindah. Kemudian di situ juga baru beberapa bulan, keluar kamu dari sini karena mengganggu. Itu saudara, drama Korea nggak seindah kenyataannya, saudara, benar. Saya diusir berkali-kali. Nah, setiap kali diusir, teman ini dia datang ke owner yang baru dan bilang, saya mau sewa di sini, ini 50 juta. Satu kali, ketiga kali kita pindah, dia deketi temannya. Boleh nggak pendeta Fernando tinggal di sini? Nanti kita bayar duit sewa. Terus nanti deposit money-nya nanti belakangan saya kasih. Ternyata saudara, namanya juga preman, deposit money-nya nggak pernah dikasih kepada owner rumah itu, tapi dipakai sama dia, saudara. 2 bulan saya tinggal di situ, tiba-tiba saya diusir. Sama kasusnya gitu ya. Diusir. Waktu diusir saya bilang gampang lah, cari tempat baru, saya bilang gitu. Ini baru, belum setahun saya di Korea waktu itu, cari tempat baru. Waktu itu saya bilang ke dia, Mr. Kim, taruhlah Mr. Kim ya. Mr. Kim,
Ayo kita cari rumah baru. Dia terdiam. Kenapa? Nggak bisa, Pastor Moksanim, dia bilang. Kenapa nggak bisa? Duit deposit money-nya saya pakai. Terus saya tinggal di mana? Nggak tahu. Hari itu saudara, saya jadi homeless di Korea. Benar-benar homeless. Nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal saudara. Kalau homeless, nggak ada tempat tinggal di sini, saudara, di Indonesia, saya gampang, saya cari aja pastor jasa, pastor. Rumah yang di Tangerang, di Karawaci, kosong nggak? Boleh nggak saya pinjam aja sebentar gitu ya. Di Korea, saudara, nggak ada saudara saya, ini gitu ya, anggota BTS atau nggak kenal siapa-siapa, saudara, dan tiba-tiba saya jadi homeless. Saya dibawa, oke, pastor, bagaimana kalau tinggal di salah satu usaha saya. Ini orang sudah mencuri duit gereja, tapi masih sok membantu gitu. Dia bawa saya kira-kira 3 jam perjalanan dari gereja di luar kota. Di situ ada tulisan wildlife preserve, jadi hutan lindung. Di dalam hutan lindung itu ada satu kontainer, saudara, yang cukup gede, ada jendelanya. Dan dia katakan waktu Moksanim, gimana kalau tinggal di sini? Saya cuma lihat dia, serius nggak ini orangnya suruh tinggal, saya disuruh tinggal di situ gitu ya. Kemudian waktu masuk ke dalam, saudara, di situ ada cangkul, pacul, pokoknya berbagai perkakas dan lumpurnya banyak sekali, tebal sekali. Saya bilang nggak mau, saya nggak bisa tinggal di sini. Itu pelayanan saya 3 jam jauhnya dari sini. Gimana kalau saya pelayanan setiap hari ke sana? Akhirnya malam itu saya pergi dari situ, saudara, dan mulailah pengalaman dan adventure saya sebagai homeless di Korea, saudara. Hampir 2 minggu saya homeless di sana. Saya pernah tinggal di rumah kosong gitu ya. Di sana ada kantor gereja, tetapi kantor gerejanya ada security, otomatis jam 7 security-nya nyala alarmnya. Kalau saya keluar aja dari pintu kantor, dalam 5 menit polisi datang, saudara. Jadi jam 7 kurang atau jam 6 saya udah keluar dari kantor gereja. Kemudian saya udah mulai jalan-jalan, pakai ransel, tas yang lain saya taruh di kantor gereja. Cari malam ini tinggal di mana ya. Itu kerjaan saya selama beberapa hari, saudara. Satu kali saya lihat satu rumah kosong, ruko lagi direnovasi. Oh, malam ini saya tinggal di situ lah. Saya jalan dulu sampai malam gitu, kira-kira jam 9, jam 10 baru saya datang lagi ke situ. Oh, gelap kosong, puji Tuhan. Saya datang deketi tempatnya, pintunya, kemudian saya dorong sedikit. Kebuka, gak dikunci. Puji Tuhan, ini rencana Tuhan. Kemudian saya masuk ke dalam, saudara. Di ruko yang lagi direnovasi itu ada pasir dan semen dan lain sebagainya. Gak apa-apa lah, malam ini pagi-pagi saya keluar. Saya ambil handphone saya dulu, zaman dulu handphonenya flip begitu ya. Saya keluarkan handphone saya. Saya mau lihat ruangan situ gitu ya. Lagi lihat-lihat gitu, saudara, tiba-tiba ada suara di ujung sana. Ih, pastor. Ternyata, saudara, waktu saya diusir dari rumah itu kan saya tampung beberapa orang, ada 17 orang waktu itu. Waktu diusir dari situ, mereka semua juga pergi kemana-mana gitu ya. Ternyata ada 2 orang malam itu nginep di situ. Jadi waktu saya buka pintu, mereka udah ketakutan sembunyi di belakang lemari gitu. Waktu saya masuk, gelap kan itu. Waktu saya keluarin handphone saya cari mau lihat, kenali ruangan. Baru mereka lihat muka saya, mereka kaget. Dan pastor, siapa kan? Ternyata 2 orang jemaat, saudara, yang lagi homeless juga sama-sama gitu ya. Kemudian hari itu, malam itu saya tidur di situ, saudara, mereka kasih tempat yang terbaik, ada karung semen yang sudah disusun dengan baik, saudara. Kemudian saya tinggal di situ, tidur di situ. Bilang, pastor, di sini nyamuknya nggak terlalu banyak karena masih terlalu dingin di sini. Jadi besok pagi, pastor, jam 5 atau jam 5 kurang, pastor harus keluar dari sini karena di sebelah itu mereka sudah mulai bekerja. Jadi malam itu, saudara, saya keluar pagi-pagi tidur di situ, pagi-pagi saya keluar dari situ, kemudian untuk menghindar supaya nggak ketahuan. Saya ngalamin hal-hal itu. Banyak jemaat yang panggil, pastor tinggal di rumah saya aja. Mereka tinggal di rumah yang disediakan oleh bos mereka.
di lingkungan pabrik, tapi saya tahu kalau saya tinggal di situ mereka akan dapat masalah, saudara. Jadi saya katakan nggak apa-apa, saya oke-oke aja. Kalau saya punya duit lebih, saya akan pakai itu untuk tinggal di hotel murah, motel murah, gitu ya. Kemudian untuk mandi di situ, saudara. Sampai saudara satu saat ada orang yang tawarkan ke saya, Pastor tinggal di mana sekarang ini? Saya bilang, wah saya tinggal di mana-mana. Kenapa? Saya cerita keadaan saya, kemudian teman ini saudara, dulu pernah saya tolong dia. Dia diusir dari rumahnya, orang Korea. Kemudian saya tampung di tempat rumah saya, tapi setelah 2 minggu dia keluar dari rumah itu, kemudian dia sudah punya pekerjaan yang baik. Dia tolong saya untuk sewa rumah saudara, di satu tempat dan katakan pastor tinggal di sini aja. Tapi waktu itu, beberapa saat begitu saya lihat saudara, ternyata jemaat memperhatikan saya. Jemaat lihat, ini pendeta ini tahan banting ya. Benar saudara, sebenarnya bukan tahan banting saudara, karena saya nggak ada duit tiket pulang ke Indonesia. Kalau duitnya cukup saya udah pulang, ngamuk-ngamuk saudara. Karena saya bilang, Tuhan, saya ini kan hambamu. Itu berantem sama Tuhan pernah saudara waktu itu. Saya kan hambamu, malu saya Tuhan seperti ini, jadi homeless seperti ini. Tetapi saya bersyukur saya nggak punya duit. Saya telepon ke pendeta saya yang utus saya ke sana, Pastor Caleb. Nah, Pastor, saya punya masalah nih. Bisa nggak tolong saya pinjam duit untuk sewa rumah? Saya cerita keadaan saya. Lagi telepon, tiba-tiba pastor saya ini dia dengar suara Tuhan. Saya tahu dia dengar suara Tuhan dan katakan, Fernando, sorry. Kamu butuh berapa? Saya bilang saya butuh kira-kira 3 juta won lah, pastor pinjemin saya, nanti saya ganti. Saya bilang gitu. Kemudian dia katakan gini, Fernando, saya nggak mau jadi Tuhan buat kamu. Maaf kita nggak bisa bantu. Tut, ditutup teleponnya saudara. Ternyata setelah saya sakit hati waktu itu ya saudara. Kenapa dia nggak mau bantu? Dia yang utus saya ke sini, kenapa dia nggak mau bantu? Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa bulan setelah semuanya lewat saudara, dia katakan, waktu kamu telepon, Tuhan bicara dalam hatinya. Saya sedang proses Fernando, jangan campur tangan. Jadi makanya dia katakan, Fernando, sorry saya nggak bisa jadi Tuhan buat kamu. Waktu itu saya tahu, jemaat lihat dan semuanya, dan tiba-tiba mereka tahu ini pendeta saya, ini pendeta yang serius. Sejak saat itu, gereja bertumbuh luar biasa sekali saudara. Setelah saya punya rumah, saya nggak mau tampung-tampung orang lagi, saudara. Pengalaman 3 kali diusir sudah cukup bagi saya, gitu ya. Gereja bertumbuh luar biasa, saudara. Dan saya tahu ada penyertaan Tuhan. Waktu saya menengok ke belakang, saudara. Haleluya. Kemudian saudara saya ingat penyertaan Tuhan. Satu kali kita lagi konferensi di Jakarta. Saya datang dari Korea, datang ke Jakarta. Kemudian saya satu kamar hotel dengan seorang hamba Tuhan dari Jepang. Malam hari saya ingat dia bolak-balik ke toilet, flush air di toilet. Nah, saya waktu itu nggak bisa tidur gitu, terganggu sekali. Kemudian saya tanya, ada apa bro? Aduh saya diare berat nih, aduh dia udah lemes gitu, badannya udah lemes karena bolak-balik diare gitu ya. Kemudian karena saya merasa terganggu, saya bilang, yuk kita doa yuk. Udah ngantuk banget, udah capek banget konferensi sepanjang hari. Saya berdoa bagi dia, Tuhan tolong sembuhkan dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saking capeknya, saya langsung tertidur saudara. Besok paginya, waktu saya bangun, rekan saya ini sudah bangun lebih dulu. Dan dia katakan, Pastor Fernando thank you. Kenapa? Waktu pastor berdoa, saat itu juga saya langsung sembuh, dia bilang. Wah, jadi saudara kalau Anda diare hubungi saya saudara. Sudah terbukti. Hari itu dia cerita kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan di konferensi itu. Si Fernando kalau doa diare mantap. Itu penyertaan Tuhan saudara ya. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terjadi pada waktu saya tahun 2015 bersama keluarga pergi ke Amerika karena kita mau ikut konferensi. Konferensi Purpose Driven Church PDC di Los Angeles. Kami datang lebih awal gitu ya, seminggu lebih awal supaya nggak jet lag gitu ya. Ada waktu penyesuaian sampai di sana tiba-tiba dikasih tahu, sorry acaranya dibatalkan. Kita udah di sana baru dikasih tahu dibatalkan.
Marah dong gitu ya. Cuma karena nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa marah-marah gitu. Jadi kita datang ke Saddleback Church, kemudian kata kita udah datang baru dapat email nggak jadi. Dia bilang gitu. Mereka merasa bersalah, kemudian mereka ketemukan saya dengan semua departemen yang ada di Purpose Driven Church dan departemen-departemen yang ada di gereja Saddleback. Saya ketemu dengan pimpinan-pimpinan di Purpose Driven Church Amerika. Kemudian mereka mungkin karena rasa bersalah, mereka cerita tentang Purpose Driven Church. Kemudian mereka hang out dengan saya sekeluarga. Kemudian dia katakan begini, satu teman saya kenal di sana, dia katakan ini, Fernando, mau nggak kamu jadi perwakilan kami di Indonesia? Saya waktu itu katakan nggak bisa, saya baru mau belajar. It's okay, takes your time katanya, ambil pelan-pelan aja. Kemudian 2 tahun kemudian saya diberikan surat penunjukan menjadi koordinator Purpose Driven Church di Indonesia, saudara. Dan gereja ini dimentor oleh Saddleback Church dan Purpose Driven Church. Setiap tahun mereka kirimkan hamba Tuhan, setahun 2 kali, setahun sekali. Mereka datang kemudian membimbing gereja kita selama beberapa tahun. Kalau bukan penyertaan Tuhan, apalagi saudara. Dan saat ini saudara bersama dengan Pastor Jason dan para leaders ini, setiap tahun sebelum pandemi ya, setiap tahun kita pergi ke berbagai daerah, memberikan seminar-seminar yang membangun hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, saudara. Ratusan hamba Tuhan datang ikut seminar Purpose Driven Church, dan kami melihat bagaimana gereja itu diubah, ditransformasi oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalau bukan penyertaan Tuhan, siapa saudara? Nah saudara, ayat favorit saya Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Mungkin pada waktu terjadi kita nggak bisa lihat penyertaan Tuhan, tapi percayalah saudara, di dalam setiap keadaanmu ada penyertaan Tuhan di situ. Amin saudara. Penyertaan Tuhan seringkali disadari setelah kita melewati semua itu, baru menoleh ke belakang. Ada Tuhan ternyata di sana gitu ya. Itu terjadi. Nah, kita lagi bicara juga saat ini tentang Immanuel, Allah yang ada di masa sekarang ini saudara. Di masa lalu kita melihat pola-pola penyertaan Tuhan. Di masa sekarang kita bisa melihat bagaimana Anda waktu melewati badai, waktu melewati lembah kekelaman, waktu melewati lembah kebingungan di padang belantara. Anda melihat, Anda lewati saat ini. Saudara, saya yakin di tempat ini Anda semua sudah melewati banyak badai. Anda semua sudah melewati banyak belantara. Anda semua sudah melewati banyak lembah kehilangan dan lembah kesedihan. Dan Anda sampai saat ini bisa survive. Kenapa saudara? Karena ada penyertaan Tuhan. Dan saat ini pun saudara, kalau Anda ada di lembah, di belantara, di badai, Anda harus tahu bahwa Anda bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji ya, ada ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan saat ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Amin saudara. Saya akan menyampaikan detail tentang Allah di masa saat ini di khotbah minggu depan di dalam ibadah Natal kita, The Brightest Way. Bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini dan bagaimana konsekuensinya dalam kehidupan kita saat ini. Terakhir saudara, Immanuel di masa yang akan datang. Ada satu ayat firman Tuhan di Lukas pasal 1 ayat 28. Malaikat datang kepada Maria dan katakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Waktu salam ini diberikan kepada Maria, Maria belum tahu artinya penyertaan Tuhan. Tetapi setelah itu dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan dari gadis muda ini. Di usianya belia, dia hamil oleh Roh Kudus. Dia menikah dengan Yusuf. Di usia kehamilan yang tinggi saudara, dia harus berjalan berhari-hari pakai keledai menuju ke Bethlehem. Dan dia harus melahirkan di kandang binatang. Setelah lahir, anaknya dikejar-kejar oleh Herodes. Dan seluruh anak-anak di wilayah itu dibunuh oleh Herodes, mereka yang usianya 2 tahun ke bawah. Dia melihat bagaimana dia harus melarikan diri ke Mesir. Dan waktu Yesus sudah mulai beranjak makin besar, Yesus pernah hilang
Tahu nggak Yesus pernah hilang waktu anak-anak? Waktu mereka lagi pulang setelah membawa Yesus di bait Allah, mereka pikir berjalan sama keluarga yang lain, waktu ditanya nggak ada. Yesus di mana? Mereka kembali, kemudian ternyata Yesus sedang bercakap-cakap dengan para ahli-ahli Taurat dan imam-imam di sana. Pendeta-pendeta di sana, saudara, ngobrol dengan Yesus. Dan mereka semua terkagum-kagum dengan Yesus. Maria ada di sana karena satu saat dia akan melihat bagaimana air diubah oleh Yesus menjadi anggur sebagai mujizat yang pertama. Dia melihat bagaimana Yesus ditangkap. Dia melihat bagaimana Yesus memikul salib dengan badan penuh luka. Dia melihat bagaimana Yesus kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib dan bagaimana dia mati tergantung di atas salib, saudara. Maria bisa menanggung semuanya ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dia menyertai Maria, saudara. Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Dalam kehidupan saya pun atau Anda pun, saudara ya, bisa terjadi ke depan kita mengalami hal-hal yang sulit. Bisa terjadi Anda akan mengalami penganiayaan. Bisa terjadi Anda akan mengalami kehinaan, Anda akan mengalami kebangkrutan. Bisa terjadi di depan Anda akan mengalami kehilangan, keruntuhan. Bisa terjadi Anda akan mengalami hal-hal itu, tapi saya yakin kalau itu terjadi dalam diri saya bisa lewati semuanya itu karena Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai saya. Dia berjanji akan menyertai engkau. Dia akan ada bersama-sama dengan engkau pada waktu di depan nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Di depan nanti Anda mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan Anda. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada saudara yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada. Apakah penindasan bisa memisahkan engkau dari Tuhan? Tidak. Apakah kesesakan bisa memisahkan engkau dari Tuhan? Tidak. Apakah penganiayaan bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan? Tidak. Apakah kelaparan? Tidak. Apakah ketelanjangan? Tidak, saudara. Apakah bahaya? Tidak. Ataukah pedang? Tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dia tetap Immanuel, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk, tidak akan dapat bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah saudara, dengan kasih karunia Tuhan saya akan lewati semua hal-hal itu. Masa-masa sulit dalam kehidupan saya bisa lewati, saudara. Anda pun bisa lewati, saudara. Amin. Dengan kasih karunia Tuhan, walaupun kita mengalami lembah, padang belantara, mengalami badai yang akan datang, kita akan bisa melewati semua itu dengan kekuatan Tuhan, karena Dia beserta dengan kita. Saya mau tutup dengan satu puisi, saudara ya. Ini puisi cerita pendek. Cerita pendek ini ditulis oleh Margaret Fishback. Dia itu seorang guru anak-anak di satu tempat penampungan orang-orang Indian di Kanada. Dia badannya kecil, tingginya itu sangat pendek gitu ya, tapi badannya kurus. Dia menulis cerita yang luar biasa. Saya yakin Anda pernah dengar di sini kisah tentang footprints, ya, jejak kaki di pantai. Dia tulis cerita ini karena pengalamannya dia, saudara. Waktu dia masih kecil, karena badannya kecil paling kecil, saudara, dibandingkan anak-anak yang lain, dia sering dibully, saudara. Tapi dia bersyukur karena waktu dia dibully ada seorang anak pria yang melindungi dia, gitu ya. Kalau ada pria itu dia selalu terlepas dari kejahatan, kekerasan dari teman-teman wanitanya yang badannya tinggi-tinggi. Satu kali teman prianya itu ini ya bukan pacarnya tapi temannya gitu ya, nggak masuk sekolah. Dan hari itu dia dihajar oleh 2 orang anak yang anak perempuan yang besar-besar. Dihajar, kemudian didudukin dia, saudara. Kemudian dia dikitikin, saudara, sampai nggak bisa bernapas. Dia pingsan waktu itu, saudara. Dan itu membekas dalam hatinya gitu ya, tentang apa yang dia alami. Satu kali dia menulis puisi ini. Dia katakan demikian. Satu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Tiap adegan aku lihat ada jejak pasir. 2 pasang jejak pasir
jejak kaki di pasir itu. Satu pasang jejak kakiku dan lainnya adalah jejak kaki Tuhan, katanya. Ketika adegan terakhir lintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki yang di pasir. Aku mengingat dan melihat ada masa-masa tertentu hanya ada sepasang kaki, hanya ada sepasang jejak kaki di situ. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian-bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, katanya. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan mengikuti ketika aku mengikut Engkau akan bersama dengan saya sepanjang jalan. Namun ternyata kenapa di masa yang paling sulit dalam hidupku, di masa paling aku sangat membutuhkan Engkau, kenapa cuma ada satu jejak aja Tuhan? Aku gak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Kemudian Tuhan berbisik kepadanya, anakku, aku mencintai engkau dan tidak akan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Jadi ketika kamu melihat hanya ada satu jejak kaki, satu pasang jejak kaki di sana, itu adalah saat-saat di mana aku menggendong kamu. Saudara, Alkitab penuh dengan kisah penyertaan Tuhan. Saya mau ajak kita baca sama-sama di Wahyu 22 ayat 21. Ini adalah ayat terakhir yang ada dalam Alkitab. Alkitab ini dikunci dengan kata-kata ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali, penyertaan Tuhan tetap ada atas hidup Anda semua, saudara. Di masa-masa sulit, justru di situ adalah masa-masa di mana engkau sangat dekat dengan Dia karena Dia menggendong Anda. Saya mau ajak kita menyanyi lagu ini dan menaruh iman kita kepada Tuhan.